Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini bertemu kembali bersama saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar perbedaan cara baca lam tafkhim dengan lam tarkik pada lafaz Allah atau pada lam jalalah. Sebelum kita mulai, silakan untuk subscribe channel kita Ngaji Bareng 04 untuk mendapatkan informasi-informasi seputar membaca Al-Quran. Jangan lupa ditekan tombol like, jangan lupa juga komen, share, dan ditekan tombol notifikasinya. Nah, pada dasarnya huruf lam itu selalu dibaca tipis atau tarkik pada semua harokat, baik fathah, kasrah, dhammah, ataupun sukun ya. Nah, tetapi lam pada lafaz Allah bisa dibaca dengan dua kondisi, yaitu bisa dibaca secara tafkhim atau tebal dan bisa juga secara tarkik atau tipis. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana perbedaan cara pengucapan untuk lam pada lafaz Allah ini yang dibaca tebal dan dibaca tipis. Yang pertama, lam jalalah yang dibaca tarkik atau tipis. Lam jalalah yang dibaca tarkik ini sama seperti pengucapan lam yang bukan pada lafaz Allah ya. Jadi ini pada umumnya memang lam dibaca tipis. Nah, pada lafaz Allah yang dibaca tipis itu syaratnya huruf sebelum lafaz Allah atau lam jalalahnya harus berharokat di bawah atau berharokat kasrah ya. Jadi cara bacanya ditipiskan menjadi lah ya, lah. Nah, sekarang permasalahannya tipis itu apa sih? Jadi tipis yang dimaksud itu adalah lidah kita dalam keadaan datar atau dalam keadaan menurun ya. Istifal. Kemudian rongga mulut juga agak sedikit lebih terbuka ya. Jadi lidah datar, rongga mulut agak sedikit terbuka ya. Terlihat sedikit lebih lebih terbuka. Oke. Dan sekarang ke lam jalalah yang dibaca tafkhim atau tebal. Syaratnya untuk lam jalalah yang dibaca tebal ini adalah ketika ada lam jalalah didahului oleh huruf yang barisnya di atas, dhammah atau fathah ya. Lam jalalahnya sebelumnya didahului oleh huruf berharokat, dhammah atau fathah. Nah, sehingga cara bacanya ditebalkan atau loh. Jadi bukan lah tapi loh. Nah, permasalahannya adalah ditebalkan di sini apa sehingga menghasilkan bunyi loh seperti itu. Itu adalah akibat dari pangkal lidah kita yang naik atau isti'la. Jadi sama seperti huruf-huruf tebal yang lainnya. Kalau bicara tentang tebal, maka pangkal lidah naik. Dan di sini rongga mulut juga agak sedikit lebih tertutup ya, ketika mengucapkan lam jalalah yang tebal. Nah, jadi jelas perbedaan dari lam jalalah yang tarkik dan yang tafkhim adalah pada mengangkatnya, terangkatnya pangkal lidah atau tidak. Dimana untuk lam jalalah yang tarkik, lafaz Allah yang tarkik diucapkan dengan tipis dengan pangkal lidah yang datar. Sedangkan untuk lam jalalah yang tafkhim diucapkan dengan tebal dengan pangkal lidah yang naik ya. Nah, oke, di sini kita akan bandingkan contoh pembacaan lam jalalah yang tarkik atau yang tipis dengan lam jalalah yang tafkhim ya. Yang kita buat dua garis ya biar kelihatan bedanya. Di sini lam jalalah yang tarkik, ini kalimatnya seperti ini di basmalah ya, Al-Fatihah ayat pertama. Ini kita bisa menemukan lam jalalah tarkik di kata bismillah ya, bismillah. Nah, itu lihat huruf sebelumnya berharokat kasrah, mimnya berharokat kasrah. Di depannya ada lafaz Allah atau lam jalalah. Maka ini bacanya dengan nyantai, lidahnya datar. Maka bunyi yang keluar juga lah ya. Lah datar ya, tipis. Bismillah, bismillah,
Bismillah, datar lidahnya, rongga mulut agak sedikit terbuka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi millah ya, millah. Jangan begini. Bismillah, itu mah nggak jelas. Atau bismillah, wah salah itu mah ya. Oke, selanjutnya sebelahnya adalah lam jalalah yang dibaca secara tafkhim atau tebal. Kita lihat di kalimat ini ada lam jalalah, kemudian sebelumnya ada huruf waw harokatnya fathah ya. Tadi kalau huruf sebelum lam jalalahnya harokatnya di atas, maka kita baca tebal lohnya. Dari mana asalnya bunyi Allah tersebut? Dari hasil kita ngangkat pangkal lidah kita ya, jadi hurufnya menjadi tebal. Nah, ini akan kita baca Qul huwallahu ahad. Jadi rongga mulut agak lebih tertutup ya pas ngucapin loh. Qul huwallahu ahad. Jadi sempit. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Nah, hati-hati, kesalahan paling banyak terjadi pada lafaz Allah yang tebal ini. Nah, kesalahan pertama, contohnya Allahnya terdengar masih tipis seperti ini. Qul huwallahu ahad. Lohnya itu belum terangkat pangkal lidahnya sehingga terdengar masih seperti lam bukan pada lafaz Allah gitu ya. Qul huwallah. Nah, itu masih biasa ya, masih tipis. Nah, ini harus lebih berusaha, pangkal lidahnya harus lebih naik. Nah, atau misal lafaz Allahnya diucapkan karena pengen tebal, terdengar seperti ada wawunya. Qul huwallah. Itu juga keliru. Jadi bukan huwallah, nggak boleh ada w-nya ya. Qul huwallahu ahad. Nah, jadi seperti makhraj lam pada umumnya, yaitu ujung sisi lidah hingga akhirnya ditempelin ke langit-langit di atasnya ya. Nah, ini ditambah pangkal lidahnya naik. Jadi rongga mulutnya agak ketutup, suaranya lebih bergema di dalam. Qul huwallah. Qul huwallah, wallah. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Nah, seperti itu. Kita ke contoh yang kedua, lam jalalah yang dibaca secara tarqiq lagi ya. Nah, di sini sebelum lam jalalahnya ada huruf yang berbaris kasroh, yaitu di lam yang pertama ya. Nah, maka lam jalalah itu dibaca secara tipis. Nah, ini insya Allah mudah ya, karena ya memang pengucapan lam pada umumnya ya yang tipis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lillahi. Rongga mulut agak terbuka, pangkal lidah datar. Lillahi. Jangan seperti ini. Alhamdulillahi. Nah, jangan ditebelin ya. Lillah. Sebelahnya adalah lam jalalah tafkhim. Sebelum lafaz Allah atau lam jalalahnya, hurufnya berbaris dhammah ya. Tadi kalau dhammah atau fathah maka jadi tebal. Pangkal lidah dinaikin, rongga mulut agak sedikit tertutup. Rasulullah. Contoh yang kurang tepat. Rasulullah. Jadi L-nya masih L biasa. Rasulullah itu nggak ngangkat pangkal lidahnya. Rasulullah gitu, pangkal lidah naik, jadi rongga mulut agak menyempit.
Atau Rasulullah, ada W-nya. Rasulullah, itu salah juga, nggak boleh ada W ya. Rasulullah, langsung nempel ke langit-langit, si lidahnya ke gusi ya, sambil diangkat pangkal lidah. Rasulullah, Rasulullah. Kemudian kita ke lam jalalah tarkik lagi. Lam jalalah tarkik di sini karena didahului kasrah ya, maka ini dibaca tipis, lidah datar. Fi dinillahi afwaja, fi dinillahi afwaja. Yang kurang tepat, fi dinillah, nah itu. Fi dinillahi nah itu salah ya, nggak usah diangkat pangkal lidahnya. Kemudian lam jalalah yang tafkhim, ini sebelumnya ada hamzah berharokat fathah sehingga ini menjadi tebal lohnya ya. Pangkal lidahnya diangkat, rongga mulut agak sedikit tertutup. Illa ma syaa Allah, illa ma syaa Allah, Allah, illa ma syaa Allah, Allah, kemudian Allahnya tebal. Illa ma syaa Allah, Allah. Yang kurang tepat, illa ma syaa Allah, lohnya masih tipis loh gitu. Lo, illa ma syaa Allah. Atau yang kurang tepat lagi, illa ma syaa Allah, itu ada W-nya juga salah. Berikutnya lam jalalah tarkik lagi. Sebelumnya kasrah, jadi ini tipis. Min dunillah, min dunillah, min dunillah. Sebelahnya yang tafkhim. Sebelumnya domah kan ya, jadi tebal. Fayu'adzibuhullahul 'adzabal akbar. Fayu'adzibuhullahul 'adzabal akbar. Fayu'adzibuhullah, Allah. Fayu'adzibuhullahul 'adzabal akbar. Contoh yang kurang tepat, fayu'adzibuhullahul 'adzabal akbar, lo-nya masih tipis. Fayu'adzibuhullah, Allah, harusnya lebih tebal. Fayu'adzibuhullah, itu juga salah, ada W-nya ya. Fayu'adzibuhullah, salah. Yang betul adalah fayu'adzibuhullahul 'adzabal akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembahasan tentang perbedaan cara baca lam jalalah tarkik dan lam jalalah tafkhim sudah selesai. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.